KM 90 sampai KM 100 di tol Cipularang selalu menyimpan sejuta misteri. Banyak mitos yang beredar, katanya kilometer tersebut selalu meminta tumbal karena Gunung Hejo yang dibelah. Bahkan di tempat ini pun sampai dibuatkan film karena kemistisan dari Gunung Hejo. Untuk itu kami tim melawan mitos berkesempatan untuk menguji keangkaran tempat tersebut. Dan singkat cerita, ini cerita kami ketika berangkat ke Gunung Hejo. Mobil kami diparkir di belakang rest area kilometer 97 dan kami dipandu oleh seorang warga lokal untuk menuju ke lokasi tersebut. Dan ternyata kami harus melewati jalan tol atau menyusur bahu jalan tol di sebelah kiri yang tadinya kami kira kami akan melewati sebuah jalan setapak. Di situ sungguh sangat merepotkan karena kami harus berjalan sejauh 2 km dan juga kami was-was takutnya ada mobil yang berusaha menyalip dari kiri atau menggunakan bahu jalan untuk mendahului mobil yang lain. Ini di perjalanan menuju ke lokasi membuat kami lelah karena kami jarang berolahraga, terutama saya yang perutnya buncit itu pasti kerepotan. Singkat cerita, kami tiba di lokasi dan ini ceritanya. Karena bisa, tapi ting daun murah tinggal. Karena naon bener nggak? Cuma lihat dong karena si Ciblek. Selamat malam dan selamat datang di Melawan Mitos. Kali ini kita berkesempatan untuk menguji sebuah tempat yang viral yang selalu ada tragedi yang terjadi di sini. Kita sekarang ada di kilometer 97 Purwakarta dan konon katanya kenapa selalu terjadi kecelakaan di kilometer 97 itu karena dulunya Gunung Hejo yang dibelah. Dan di belakang saya adalah jalan menuju Gunung Hejo. Katanya di sana itu terdapat sebuah petilasan Prabu Siliwangi. Dan itu berhubungan dengan kecelakaan yang selalu terjadi di kilometer 97. Kita akan menguji keangkeran tersebut. Apakah betul kecelakaan yang terjadi di kilometer 97 gara-gara makhluk gaib atau sebetulnya hanya konstruksi jalan dan human error? Oke, jangan di skip, di sini aja. Inilah Melawan Mitos. Saya sekarang akan ke atas dulu untuk menemui juru kunci, meminta keterangan seperti apa sejarah dan makhluk gaib yang ada di sini. Di puncak Gunung Hejo ini terdapat petilasan dari Eyang Prabu Siliwangi. Dan di sebelah sananya lagi ada sebuah pohon keramat yang selalu dipakai untuk pemujaan dan pesugihan pada orang-orang yang ingin meraup kekayaan secara singkat. Dan ternyata untuk menuju ke lokasi tersebut itu tidak mudah karena kami harus melewati jarak sekitar 200 meter dan treknya itu menanjak. Untuk saya yang perutnya besar dan jarang berolahraga, ini sangat merepotkan. Ditambah saya pun mendapat sedikit gangguan ketika menaiki tangga besi. Kaki saya seperti ada yang megang kiri kanan dan sangat berat untuk digerakkan. Tapi alhamdulillah dengan sedikit bantuan doa, kaki saya pun bisa digerakkan kembali dan sudah terasa ringan. Dan inilah interview saya dengan Kuncen Gunung Hejo. Oke boys, ini saya baru nyampe di atas di saung dan jalan itu nanjak parah. Inilah pentingnya berolahraga dan tidak memiliki perut buncit.
dikasih naik tangga sedikit, ada repot. Aduh. Dan di samping saya ini ada Bapak Tato ya, sebagai juru kunci dari Gunung Hejo. Mungkin kita akan bertanya kepada beliau seperti apa sejarah sih dan mitos apa aja yang ada di Gunung Hejo ini. Oke. Bang Tato, ini kami dari Melawan Mitos ingin mencoba menguak misteri dan sejarah yang terjadi di sepanjang kilometer 97 yang katanya kan berhubungan dengan petilasan, yang di sini ada petilasan Prabu Siliwangi. Tapi mungkin bisa diceritakan dulu sejarahnya kenapa disebut Gunung Hejo. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai di sini tuh cucu dari juru kunci Bapak Warsita. Saya anaknya Bapak Jaya yang sekarang jadi juru kunci di sini. Jadi kalau menurut sejarah mungkin ini dulunya petilasan yang Prabu Siliwangi, tapi saya juga belum tahu pastinya. Yang jelasnya sering dengar dari orang tua dulu itu waktu dikejar sama Patih Gajah Mada tuh ya, diamnya di sini yang Prabu Siliwangi itu dulu itu. Waktu diserang Majapahit ya? Diserang Majapahit. Makanya saya ini asli, saya dari keturunan dari Keraton Mataram. Saya itu putranya Bapak Jaya, Bapak Warsita, Raden Sardi, dan kesananya Eyang Raden Pancuran Kretek Mas Putih dari Keraton Solo saya. Jadi kalau nenek saya dari Panjalu. Saya lahir di sini, kebetulan lahir di sini. Saya tahun 81 lahir di sini saya, di bawah sana itu. Di sini bekas petilasan. Jadi bukan makam ini, tapi makom ya. Petilasan ya? Iya, jadi makom. Makom itu petilasan. Kayak saya aja sekarang kan berkelana di mana-mana itu berarti makom saya itu. Tempat duduk saya itu makom saya. Di sini bukan makam tapi makom petilasan dulunya konon Eyang Prabu Siliwangi. Ya, mohon maaf. Ya. Jadi gini, Bah, maksudnya ini yang biar paham ya, yang nonton, yang maksudnya petilasan itu tempat bertapa kan ya? Iya. Nah, dan biasanya para raja zaman dulu ketika bertapa itu biasanya menurut sejarah yang saya baca mencari solusi ketika mendapatkan masalah ya. Iya, gitu. Dan ini mencari wangsit lah. nah, wangsit ya. Ini Prabu Siliwangi ini di sini waktu diserang sama Majapahit ya. Iya, waktu diserang Majapahit itu juga cerita dari orang tua saya. Ini patilasannya, dan di sini tuh tempat berkumpulnya para wali, sabab di doanya ketika kakek saya itu Bapak Warsita almarhum sering membacanya. Dari sini tuh parat ke Cirebon Girang sama ke Pamijahan. Ini namanya Dayeuh Kraton Gunung Hejo. Namanya Kraton Dayeuh Gunung Hejo ini namanya itu. Sini makom ini. Jadi di sini tuh konon ada lubang yang bisa nyampe ke Madinah juga. Dari sini ke Cirebon Girang, ke Pamijahan sama ke Madinah di situ. Terus di sebelah sananya ada Gedogan. Kalau Gedogan itu bahasa Indonesianya istal. Jadi dari sebelah sana, sebelah bawah itu ada istal kuda di sebelah sana itu, istal kuda. Maksudnya istal? Ya, tempat penyimpanan kuda dulunya itu di sini tuh. Jadi di sini konon tempat berkumpulnya para wali. Ya, tempat uzlah juga. Mungkin waktu dulu Eyang Prabu Siliwangi di sini mungkin berpatilasan beliau waktu kisah dikejar sama kerajaan Majapahit ya dulu tuh. Sama Patih Gajah Mada ya? Sama Patih Gajah Mada. Padahal Patih Gajah Mada menurut cerita masih saudara. Makanya di daerah Bogor itu di Rumpin masih ada patilasannya Ayam Muruk sama Eyang Gajah Mada itu. Maaf, Ya. motong. Ini katanya gunung awal mulanya disebut Gunung Hejo itu karena pernah kebakaran. Saya juga kurang paham, cuman di sini menurut sejarah kenapa disebut Gunung Hejo? Mungkin nanti di akhir zaman nih. Saya buka akhir zaman nih. Akhir zaman itu bahkan saya dengar di konten-konten yang lain seperti di Jati Ani Sunda seperti apa tuh di Bogor menceritakan
karena akan muncul seseorang di daerah Gunung Hejo yang akan membuka seperti harta amanah, bahkan ada seorang yang akan muncul sajamang hidung bari nyoren kanaron butut. Jadi pakaian serba hitam yang membawa tas tua lah akan muncul itu nanti tuh. Makanya dari sini perlahan bahkan disebut Gunung Hejo itu di sini karena subur nih. Karena di sini tuh tanah keraton, tanah kerajaan ini. Ini kerajaan semua perkebunan ini. Dulu kakek saya, uyut saya itu bekas petinggi-petinggi di perkebunan sini. Oh ya. Gini, Bah, yang mungkin yang mau saya tanyakan dan mewakili para netizen yang nonton. Ini mohon maaf, tadi kan Babah bilang di sini suka muncul para wali dan juga ini ada lubang yang nembus ke Madinah. Iya, Madinah. Tapi menurut sejarah yang kami baca, bukannya Prabu Siliwangi itu beragama Hindu? Ya, jadi gini juga, saya juga kan belum memahami semuanya. Jadi menurut di Uga Wangsit Siliwangi, ini nyambung ke sini ya. Tapi saya jangan tadi dimitoskan, jadi jangan masuk ke pemusyrikan lah gitu. Karena Eyang Prabu Siliwangi bilangnya nanti bisanya bertemu Eyang Prabu Siliwangi itu bukan nampak wujud, bukan suara, tapi dengan wawangian. Dan setiap sekeseler anak cucunya pasti ditemuin, tapi ditemuinya dengan wawangian silih asah, silih asih, silih asuh. Jadi mungkin kalau perwujudan kayak ada tiba-tiba ada yang kesurupan Eyang Prabu Siliwangi, mungkin nggak juga kayaknya gitu. Karena kan di sini kan melawan mistis kita kan, di sini kan. Jadi emang kalau ingin ketemu itu di Amparan. Sementara diceritakan Eyang Prabu Siliwangi itu kan Hindu. Nama kecilnya namanya Pancawala. Setelah besar, setelah dewasa, setelah berkelana, pindah dari satu tempat ke tempat lagi, jadilah Prabu Sri Baduga Sri Maharaja itu kan. Nama kecilnya Eyang Pancawala itu. Jadi Eyang Prabu Siliwangi memang mungkin tadinya beragama Hindu, tapi beliau kan menikah dengan Nyai Subang Larang yang muridnya Syekh Kuro. Syekh Kuro. Dan Eyang Prabu Kian Santang itu mungkin beragamanya Islam. Dan pesan di situ dari Eyang Prabu Siliwangi, ikutilah jejaknya Prabu Kian Santang, jejaknya Ki Santang. Jadi yang harus diikutin itu jejak Ki Santang. Dan nggak mungkin juga kalau benar itu Eyang Prabu Siliwangi ditikahkan sama Nyai Subang Larang sama Syekh Kuro, nggak mungkin beragama Hindu. Oh, nggak mungkin beda agama maksudnya? Ya, gitu. Jadi menurut cerita dari sepuh saya, bapak saya itu emang agamanya sudah Islam. Kalau di nyanyian mungkin pengen diislamkan kan? Oh iya betul. Jadi arek diislamkan anjeunna alim. Padahal pesan dari Eyang Prabu Siliwangi itu suluh mengikuti jejaknya Ki Santang. Jejak Ki Santang ini begitu. Saya mungkin dibilang kiai sama orang lain lah gitu ya. Jadi kalau bicara sama saya mungkin yang real aja bos. Jadi nggak usah yang tahayul, nggak usah hurapat ya Kang. Ya kan ini kita kan mewakili penonton nih. Nah gitu. Pengen tahu, penasaran, makanya bertanya sama Bah Tato gitu. Nah, jadi saya ini jadi secara nggak sengaja ternyata saya dipertemukan juga nih sama tim. Ya. Padahal saya itu nggak ada skenario, saya itu nggak mengikuti alurnya Siliwangi, cuman saya secara perlahan ternyata dibukakan terus sampai sekarang bisa ketemu nih, bisa ketemu. Kita kesini tadinya hanya tadi maksudnya kan mau buat membetulkan gitu ya, cari informasi karena sering ada kejadian mitos di bawah, sering ada kejadian kecelakaan dikait-kaitkan dengan keramat Gunung Hejo di situ ya. Padahal ketika kita pengen bertemu dengan Eyang Prabu Siliwangi itu kita di Amparan dan nggak bakalan ketemu kalau nggak sengsara dulu. Menurut saya harus ketemu, kalau pengen ketemu harus sengsara balangsak, karena waktu mengucapkan Uga Wangsit Siliwangi juga Eyang Prabu Siliwangi itu dalam keadaan berkelana dari satu tempat ke tempat lain. Makanya
Kalau di bawah ada yang memitoskan, misalkan di sini itu banyak kejadian gara-gara ini, wallahu alam, itu juga saya kan. Cuman selama ini saya bukan ini, makanya tadi saya pamit dulu. Bukan mau ini, cuman biar nggak menyesatkan orang gitu maksudnya. Ya. Gini, Bah. Banyak orang yang punya persepsi bahwa kecelakaan yang terjadi di kilometer 97 itu karena Gunung Hejo minta tumbal. Ya. Itu betul atau enggak? Nah, jadi kalau saya sih, menurut penelitian saya, kayaknya wallahu alam. Jadi emang ada berita kisah kadang minta satu runtuy caruluk, apa namanya itu? Caruluk itu apa tuh namanya? Kulang kaling. Jadi minta seruntuy kulang kaling. Minta wadalnya apa itu buat ininya. Tapi saya ini asli sini. Jadi nggak meyakini juga gitu tadinya gitu. Jadi ini mah kita yang real aja walau alam, tapi di sini kan banyak. Makanya tadi saya pamit. Saya sama Gusti Allah tuh pamit. Andai saja nanti Kang Ujo pengen bertemu. Jadi yang mau bisa wujudlah. Yang bisa hadirlah. Gak apa-apa, tapi ini bukan untuk menantang, bukan untuk apa-apa, ini hanya untuk pembuktian aja. Jadi mohon keselamatan juga. Semua yang ada di sini juga mohon pamit. Ini bukan minta apa-apa, bukan nantang, bukan apa. Jadi mohon keselamatan. Jadi niat silaturahmi aja ke sini juga. Karena nggak bisa diajak bercanda juga, kan? Saya asli lahir sini, nggak bisa bercanda, nggak bisa apa. Makanya ini mohon maaf buat semuanya yang hadir di sini, karena makhluk Allah tuh beda-beda kan. Mungkin ada yang kecalikannya di sini, para wali, karena para wali itu nggak meninggal, nggak mati. Mungkin bisa hadir di sini, kan? Oke, nggak, maksudnya kita balik lagi ke pertanyaan yang tadi. Ya. Jadi ada kaitannya nggak nih kecelakaan di kilometer 97 dengan adanya petilasan di sini? Atau karena Gunung Hejo yang dibelah gitu, jadi para penghuni Gunung Hejo tuh marah gitu karena Gunung Hejo yang dibelah? Jadi bisa jadi karena tadi itu kan kenapa juga jalan tol ini sampai nyasar ke Gunung Hejo, padahal masih jalan tuh masih ada yang lurus bisa. Dulu kan mau ini diincer di itunya, jalurnya tadinya mau ke sini, mau dibelah gunung tadinya kan, mau ngebelah gunung tadinya. Cuman karena alat beratnya nggak mampu mematahkan pohon yang di atas di bawah itu, mungkin ya penghuni di sini nggak ridho juga gitu kan, karena ini petilasan, makanya dibelokkan ke sebelah kiri. Tadinya mau nembus gunung dulu itu. Sekarang ada mitos setiap kecelakaan mungkin ada ininya dikaitkan dengan keramat Gunung Hejo. Jadi tadi di alam dunia ini mungkin makhluk itu bukan manusia juga. Ya barangkali mungkin penghuni di sini juga nggak ridho juga gitu. Sekarang jadi rame kan, berisik kan gitu kan. Sementara di sini tuh kan banyak yang uslah, kholwat seperti ini nih. Bisa uslah, kholwat menyendiri di sini. Jadi mungkin terganggu juga lah. Jadi saya nggak bisa menyebutkan itu betul enggaknya, cuman mungkin makhluk Allah yang lain nggak ridho. Di sini banyak keramaian seperti itulah. Jadi nggak ridho. Sekarang kemarin kayak ada yang kecelakaan yang habis pengantenan, terus Bang Saiful Jamil juga kan di sini kan kecelakaannya. Dulu itu Bang Saiful Jamil sama istrinya sama di sini kecelakaannya. Jadi menurut saya nggak membenarkan juga enggak, cuman nggak percaya juga saya percaya gitu jadinya. Jadi karena sering terjadi, dan mungkin di sana bisa olengnya karena angin dari kanan kiri, karena apa? Tapi yang jelasnya mungkin makhluk selain kita itu ada yang nggak ridho juga gitu. Oh, jadi menurut Babah Tato kecelakaan yang terjadi itu karena ada gangguan makhluk gaib gitu? Ya, jadi bisa seperti itu. Cuman saya nggak bisa meyakinkannya karena saya juga belum pernah lihat. Tapi yang jelasnya mungkin merasa terganggu yang ada yang calik di daerah sini, di makom keramat Gunung Hejo sini itu. Karena ini kan tempat sakral, sekarang jadi keramaian. Mungkin ada yang terganggu juga.
Karena yakin di dunia ini makhluk bukan kita aja gitu. Ada makhluk selain kita. Nah, mungkin di sini sekarang lalu lalang mobil, kalau kitanya yang lalai, nggak ingat, nggak apa, bisa-bisa ya seperti itu terjadi kecelakaan. Seperti itu. Oke. Mungkin Bapak ini pertanyaan dari kami yang terakhir. Ya. Menurut sejarah yang dibaca, Prabu Siliwangi itu katanya bukan nama seorang raja, tapi itu gelar seorang raja. Gelar kan? Iya. Dan Prabu Siliwangi itu ada 8. Jadi ini jadi buka sejarah juga ya. Jadi Ya kan ini pengen tahu sejarahnya Prabu Siliwangi. Jadi saya tuh sebenarnya nggak mendalami masalah Siliwangi. Cuman nanti di akhir zaman itu akan ada Pajajaran Anyar. Jadi ngadeg deui Pajajaran Anyar. Pajajaran Anyar itu di situ bukan berarti kerajaan, tapi paku jajaran ngumpulkan saudara-saudara. Jadi yang satu terus satu darah nanti kumpul lagi di akhir zaman. Makanya jangan aneh nih, saya buka nih. Jangan aneh kalau Istana Negara dipindah ke Kalimantan. Karena ini tanah Pasundan. Ini Jawa itu tanah Sunda. Pulau Sunda. Yang asli Pulau Jawa itu daerah Bali. Yang asli Jawa itu Bali. Ini tuh semuanya Majapahit, Mataram itu nggak ada nama Raja Brawijaya, nggak ada, tapi Brawijaya karena keturunan Sunda semua. Sunda semua, termasuk tadi yang Gajah Mada juga udah keturunan Sunda semua, dari Sunda Galuh, dari sononya mungkin Kerajaan Tarumanegara seperti itu. Oke teman-teman, itu tadi interview saya dengan juru kunci dari Gunung Hejo. Dan ini adalah sedikit cerita sejarah tentang Gunung Hejo ya. Jadi dulunya puncak Gunung Hejo ini dipakai bersemedi oleh Eyang Prabu Siliwangi. Makanya disebut petilasan. Jadi petilasan itu artinya tempat bekas bersemedi. Dan biasanya para raja melakukan semedi itu untuk mencari petunjuk atau untuk mencari wangsit, seperti yang dilakukan oleh Eyang Prabu Siliwangi pada waktu itu, karena kerajaan Pajajaran sedang dalam masalah besar karena diserang oleh kerajaan Majapahit. Dan perlu sedikit diketahui juga bahwa Prabu Siliwangi itu adalah sebuah gelar, bukan nama seorang raja. Karena raja terakhir dari Pajajaran itu bernama Prabu Surya Kencana atau Prabu Siliwangi yang terakhir, Prabu Siliwangi ke-8. Lalu juga kenapa ini disebut Gunung Hejo? Jadi dulunya tempat ini tuh pernah kebakaran, tapi di area bukit, di area petilasan itu tidak terjadi kebakaran dan tetap hijau, makanya disebut Gunung Hejo. Dan juga waktu pembangunan jalan tol, para kontraktor ini tadinya akan meratakan petilasan dari Eyang Prabu Siliwangi karena untuk mengambil jalan lurus ke arah Jakarta. Tapi entah kenapa alat berat yang dipakai ini selalu mogok dan rusak ketika berusaha untuk meratakan dari petilasan Eyang Prabu Siliwangi. Singkat cerita, kontraktor ini mengambil jalan pintas untuk membelokkan sedikit jalan tol ke kanan, lalu membelokkan lagi ke kiri untuk mengelilingi area dari Gunung Hejo. Dan kecelakaan yang terjadi menurut kami itu kebanyakan karena human error. Mungkin ada 1-2 karena goib, tapi itu pun untuk orang-orang yang melamun dan tidak fokus dalam menyetir kendaraan. Jadi itulah sedikit sejarah dari kami, tim Melawan Mitos. Oke, teman-teman. Aduh, maaf ya kalau suaranya berisik karena ini memang lagi di pinggir jalan tol kilometer 97. Itu tadi interview saya dan juga juru kunci yang memang di sini mau sedikit meluruskan ya. Yang pertama-tama itu tentang Prabu Siliwangi yang agamanya Hindu. Ternyata beliau itu sudah Muslim. Kalau dipikir pakai logika juga memang masuk logika karena beliau menikah dengan Nyi Subang Larang yang tidak lain adalah putri dari Syekh Kuro, seorang ulama besar yang ada di Karawang, Jawa Barat. Jadi tidak mungkin kalau Syekh Kuro ini menikahkan Nyi Subang Larang dengan
laki-laki yang tidak seiman. Lalu juga mengenai kecelakaannya, kalau dari kami sih feeling yang saya dapatkan ini lebih ke human error karena kelalaian manusia yang tidak mengecek kendaraan, dan juga ditambah dengan konstruksi jalan yang memang membahayakan karena kalau dari arah Bandung ke Jakarta itu terlihat lurus, sebenarnya itu belok sedikit. Jadi kalau soal gaib mungkin hanya ada 1 atau 2 kejadian, itu pun kalau misalkan orangnya yang melamun dan kurang beriman. Jadi untuk teman-teman yang melewati kilometer 97 harap konsentrasi, jangan melamun dan tetap berdoa. Oke, mungkin itu part 1 dari kami tentang Gunung Hejo. Assalamualaikum.